Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Ramadan. Saya dari Prodi 1 PKID dengan nomor NIM 2017101173 dari kelompok 9. Dengan mata kuliah Metodologi Studi Islam, saya di sini akan mempresentasikan materi tentang kajian Islam normatif, Islam sebagai agama wahyu dan universalitas ajaran agama Islam, dan kajian Islam historis, Islam sebagai produk budaya dan realitas sosial. Kajian Islam normatif, Islam sebagai agama wahyu. Islam normatif adalah Islam sebagai wahyu, Islam yang diwahyukan pada Nabi Muhammad SAW untuk kedamaian dunia dan akhirat. Islam normatif adalah Islam yang benar, yaitu yang bersumber dari firman Allah SWT. Islam dikatakan benar adalah Islam yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Islam normatif adalah Islam berdimensi sakral yang bersifat mutlak dan universal, melebihi ruang dan waktu. Yang disebut dengan realitas ketuhanan bisa dikatakan Islam normatif memiliki tingkat mutlak berbentuk aspek tekstual Islam, yaitu Al-Quran dan hadis yang absolut. Islam normatif meliputi setiap ruang dan waktu dan akan tetap menjadi ideal. Islam normatif memiliki berbagai tradisi kajian, yaitu tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan filsafat. 1. Tafsir, yaitu tradisi penjelasan dan pemaknaan kitab suci. 2. Teologi, yaitu tradisi pemikiran tentang persoalan ketuhanan. 3. Fikih, yaitu tradisi pemikiran dalam bidang jurisprudensi atau tata hukum. 4. Tasawuf, tradisi pemikiran dan perilaku dalam pendekatan diri pada Tuhan. 5. Filsafat, yaitu tradisi pemikiran dalam bidang hakikat, kenyataan, kebenaran, dan kebaikan. Universalitas ajaran Islam. Istilah universalisme berasal dari bahasa Latin universum yang berarti alam semesta, atau dalam bahasa Inggris dikenal sebagai the universe. Kata ini dibentuk dari kata sifat universalis yang berarti umum, mencakup semua dan menyeluruh. Dalam bahasa Inggris, kata Latin universalis menjadi universal. Kata universal ini dapat berarti konsep umum yang dapat diterapkan pada kenyataan. Misalnya konsep kemanusiaan yang dapat diterapkan pada setiap manusia apapun status sosial, warna kulit, ras, dan agamanya. Maksud universalisme dalam Islam adalah umat Islam itu utuh dan merupakan satu kesatuan walaupun berbeda-beda suku, bangsa, dan bahasa. Ataupun bisa dikatakan umat Islam mempunyai prinsip universal di mana tidak ada batas-batas antara negara, suku, dan bahasa. Islam tidak membedakan warna kulit, bahasa, bangsa, pangkat, dan derajat. Inti dari ajaran Islam bukanlah terletak pada kesukuan atau leluhur, melainkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau tauhid. Suatu implikasi yang sangat penting dari ajaran tauhid tersebut adalah kesatuan umat manusia. Di segi hukum, keuniversalan Islam itu juga terlihat pada prinsip-prinsip hukum yang dimilikinya. Berdasarkan prinsip kesatuan umat manusia tersebut, hukum Islam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap setiap orang tanpa diskriminasi. Kemudian kajian Islam historis. Historis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna sejarah, kejadian yang ada hubungannya dengan masa lampau. Islam historis adalah Islam yang dianut dan yang dipraktekkan kaum muslim di seluruh dunia, mulai dari masa Rasulullah hingga saat ini. Islam yang benar adalah Islam yang berpanutan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika Islam yang benar, yaitu diajarkan Nabi Muhammad SAW, disebut dengan Islam normatif, maka Islam yang senyatanya adalah di kalangan masyarakat inilah yang disebut Islam historis. Jadi Islam historis adalah Islam bersejarah atau yang terkait karena ruang dan waktu. Karena itu Islam historis adalah Islam yang sebenarnya terjadi, yang diamalkan manusia atau masyarakat terkait dengan konteks ruang dan waktu, kapan dan di mana suatu ajaran Islam diamalkan oleh suatu umat. Keanekaragaman Islam di kalangan masyarakat ini terjadi karena berbagai macam kondisi, yaitu terkait ruang dan waktu, di mana dan kapan Islam dipelajari lalu diamalkan oleh masyarakat. Islam historis muncul juga karena suatu pemahaman, yaitu pemahaman setiap individu dalam masyarakat tentang kajian Islam secara menyeluruh. Inilah yang disebut dengan hasil pemikiran Islam. Oleh karena itu, suatu pemahaman setiap individu tentang Islam, sekecil apapun itu, saat Islam yang mutlak lebih masuk ke pikiran manusia, pemahaman inilah yang dimaksud dengan Islam historis. Dalam pemahaman kajian Islam historis,
Tidak ada konsep atau hukum Islam yang bersifat tetap, semua bisa berubah. Sesuai dengan kondisi, kaum historis memiliki pemahaman tentang hukum Islam yang mana hukum Islam itu adalah produk dari pemikiran ulama yang muncul karena konstruk sosial tertentu. Dalam kajian Islam historis ditekankan aspek relativitas pemahaman keagamaan. Satu, antropologi agama yang mempelajari tingkah laku manusia beragama dalam hubungannya dengan kebudayaan. Dua, sosiologi agama yang mempelajari sistem relasi sosial masyarakat dalam hubungannya dengan agama. Tiga, psikologi agama yang mempelajari aspek-aspek kejiwaan manusia dalam hubungannya dengan agama. Selanjutnya, Islam sebagai produk budaya dan realitas sosial. Islam yang dihubungkan dengan kebudayaan berarti cara hidup atau way of life yang juga sangat luas cakupannya. Tentu di sini Islam juga dilihat sebagai realitas sosial, yakni Islam yang punya sejarah, meruang, dan waktu. Islam yang dipandang sebagai fenomena sosial bisa dilihat dan dicermati. Dengan demikian, yang dimaksudkan kebudayaan Islam adalah cara pandang komunitas muslim yang telah berjalan, terlembaga, dan tersosialisasi dari kurun waktu ke waktu, satu generasi ke generasi yang lain, dalam berbagai aspek kehidupan yang cukup luas, tapi tetap menampilkan satu bentuk budaya, tradisi, seni yang khas Islam. Biasanya ruang lingkup studi kebudayaan tidak bisa lepas dari beberapa faktor yang mencakup manusia, pengaruh lingkungan, perkembangan masyarakat, serta lintas budaya atau cross kultur. Yang terakhir, pengelompokan Islam normatif dan Islam historis. Islam normatif dan historis adalah dua hal yang menjadi satu kesatuan di dalam ajaran agama Islam. Hal ini bertujuan untuk mengetahui lebih detail lagi bidang-bidang yang terdapat di dalam ajaran agama Islam. Menurut Nas Hamid Abu Said, pengelompokan Islam normatif dan Islam historis dibagi menjadi tiga bagian, yaitu satu, wilayah teks asli Islam yang mencakup Al-Quran dan Hadis. Dua, pemikiran Islam atau penafsiran terhadap teks asli Islam yang mencakup hukum fikih, teologi, filsafat, dan tasawuf. Tiga, praktik yang dilakukan umat Islam yang mencakup perbedaan wilayah tentang cara-cara beribadah. Hubungan antara Islam normatif dan Islam historis. Hubungan antara keduanya dapat membentuk hubungan dialektis dan ketegangan. Hubungan dialektis terjadi jika adanya dialog bolak-balik yang saling memerangi antar teks dan konteks. Sebaliknya, akan terjadi hubungan ketegangan jika salah satu menganggap yang lain sebagai ancaman. Hubungan ini tidak bisa dipisahkan, keduanya terjalin dan terrajuk sedemikian rupa sehingga keduanya menyatu dalam sebuah keutuhan yang utuh dan kompak. Terima kasih, demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.